Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel saya, yaitu Muhammad Irfan Al-Munawar. NIM saya 41520101136. Nah, di video kali ini saya akan memberikan video atau bagaimana langkah-langkah atau tutorial cara mendaftarkan hak cipta ke Haki. Nah, cipta tersebut apa sih? Maksudnya kayak misalkan inovasi baru atau inovasi yang baru ditemukan oleh teman-teman dan belum ada di mana-mana. Nah, itu bisa dicantumkan hak ciptanya ke Haki. Nah, untuk mungkin untuk lebih jelasnya kita next ke slide berikutnya. Jadi apa itu haki? Mungkin di teman-teman jarang mendengar, jarang terdengar di kuping teman-teman yaitu haki. Nah, haki tersendiri merupakan singkatan dari hak kekayaan intelektual. Jadi haki ini adalah hak hukum yang diberikan oleh orang atau perusahaan atas kreasi atau invensi intelektualnya. Jadi hak kekayaan intelektual ini sengaja dirancang untuk melindungi hasil kreatif dan inovatif dari penggunaan atau reproduksi tanpa izin. Jadi misal teman-teman punya karya atau inovasi baru, eh, pengen gitu nggak diambil alih oleh orang lain, bisa didaftarkan ke Haki. Nah, macam-macam haki ini ada 6. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Jadi hak cipta ini merupakan hak eksklusif yang dibuat untuk menciptakan, mendistribusikan, dan juga menggunakan karya-karya seperti musik, tulisan, dan karya seni lainnya. Lalu yang kedua ada paten. Nah, paten tersendiri itu merupakan hak eksklusif atas invensi baru dan ditentukan untuk periode waktu yang tertentu. Lalu yang ketiga ada merek dagang atau trademark, merupakan hak eksklusif yang sengaja dibuat untuk seperti semisal kita membuat simbol, nama, atau desain tertentu yang secara unik mengidentifikasi produk atau jasa. Seperti kayak misalkan permasalahan nama nama kayak geprek bensu. Nah, kemarin kan sangat viral beritanya. Nah, itu sebenarnya harus didaftarkan terlebih dahulu ke Haki untuk tidak diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada yang namanya desain industri atau industrial design, yaitu melibatkan perlindungan terhadap aspek estetika atau desain produk. Contohnya kayak misalkan lukisan. Misalkan teman-teman punya lukisan yang identik dan juga unik atau langka, itu bisa didaftarkan ke Haki untuk mempunyai hak cipta dengan atas nama teman-teman sendiri. Lalu ada rahasia dagang atau trade secret, yaitu melibatkan informasi bisnis yang rahasia dan memberikan keuntungan kompetitif. Contohnya seperti KFC. Nah, KFC sendiri kan mempunyai rasa yang khas, berarti mempunyai resep rahasia. Nah, resep rahasia ini agar tidak bocor ke umum atau tidak diambil alih oleh pesaing lainnya, itu didaftarkan terlebih dahulu ke Haki untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnis. Seperti itu. Lalu yang keenam ada hak paten tanaman. Nah, hak ini sengaja dibuat untuk variasi atau varietas tanaman baru atau juga unik atau langka seperti itu. Lalu ada langkah-langkah pendaftaran. Nah, langkah-langkah pendaftaran itu sendiri ada di sini jelaskan. Ada yang pertama itu ada identifikasi karya akan didaftarkan. Jadi pastikan teman-teman memenuhi syarat untuk dilindungi hak ciptanya seperti ide, konsep umum, dan juga fakta-fakta yang biasanya tidak dapat dilindungi. Lalu pastikan bahwa karya teman-teman memiliki unsur kreativitas dan juga orisinalitasnya yang memenuhi persyaratan hak cipta tersebut. Lalu yang kedua ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini digunakan untuk membuat salinan lengkap karya teman-teman yang ingin didaftarkan. Bisa berupa kayak naskah, skrip, partitur musik, terus juga desain grafis atau bentuk lainnya dari karya tersebut. Jika mungkin, buatlah catatan gitu untuk memperinci tentang proses penciptaan dan juga perkembangan karya teman-teman.
Lalu yang ketiga ada akses web Haki. Nah, teman-teman bisa mengakses web Haki di yang sudah tercantum di bisa dilihat teman-teman di layar masing-masing itu di http://www.dgip.co.id. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya di situ karena di situ merupakan website resmi dari negara kita yaitu negara Indonesia untuk mendaftarkan hak ciptanya. Lalu yang keempat ada pilih jenis pendaftaran. Pilih jenis pendaftaran ini teman-teman harus menyesuaikan karya teman-teman karena di beberapa negara mungkin memiliki kategori pendaftaran yang berbeda untuk berbagai jenis karya seperti musik, literatur, seni visual, dan juga yang lain-lainnya seperti itu. Lalu ada isi formulir aplikasi. Nah, isi formulir aplikasi pendaftaran ini biasanya meminta seperti informasi judul karya, nama pencipta, dan juga rincian lainnya. Dan juga jangan lupa pastikan untuk memberikan informasi yang akurat dan juga lengkap. Lalu yang keenam itu ada lampirkan materi karya. Jadi sertakan seperti salinan karya atau materi yang relevan sesuai dengan petunjuk dari kantor Haki. Lalu juga beberapa karya mungkin memerlukan pengiriman fisik dan juga biasanya bisa juga diajukan secara elektronik. Jadi disesuaikan dengan karya teman-teman seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh itu ada biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran sendiri di negara kita itu satu karya itu mencapai 200.000 hingga lebih. Itu disesuaikan dengan karya masing-masing. Lalu yang ke-8 itu ada verifikasi dan juga pantau status aplikasi. Nah, setelah kita mengajukan karya kita, periksalah secara berkala statusnya melalui situs web yang sudah ditunjukkan tadi di awal untuk mengecek apakah karya kita diproses atau tidak. Lalu juga pastikan untuk merespon dengan cepat jika ada permintaan tambahan atau pertanyaan dari kantor. Karena semisal kita tidak merespon dengan cepat, takutnya yang ditakutkan karya kita tidak dapat didaftarkan. Lalu kesembilan itu periksa dan juga terima sertifikat. Nah, setelah pendaftaran disetujui, periksa dan juga pastikan semua informasi pada sertifikat hak cipta dengan yaitu akurat gitu. Maksudnya sertifikasi yang sudah dikeluarkan itu akurat apakah dari Haki sendiri atau dari pihak yang lain. Jadi harus di verifikasi atau periksa terlebih dahulu. Lalu simpan sertifikat hak cipta dengan aman sebagai bukti kepemilikan karya teman-teman. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada perbarui hak cipta jika perlu. Nah, jadi teman-teman juga jangan lupakan untuk memperbarui hak cipta jika ada perubahan dalam kepemilikan atau detail karya seperti itu. Ini langkah-langkah pendaftarannya itu saja. Lalu ada syarat-syarat. Nah, sudah yang tadi disinggung atau disindir di poin pertama langkah-langkah yaitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada 8 syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada novelty atau kriteria kebaruan. Jadi, karya teman-teman yang didaftarkan harus merupakan penemuan atau inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi artinya apa? Karya tersebut tidak boleh ditemukan atau diungkapkan di tempat manapun dalam lingkup seluruh dunia. Jadi sebelum tanggal pengajuan paten harus benar-benar dicari apakah penemuan ini sudah didaftarkan atau belum. Jadi itu pengecekan itu bisa diakses lewat web yang sudah dikasih tahu tadi di awal. Lalu yang kedua ada non-obviousness, itu tentang aktivitas inventif. Jadi karya tersebut harus melibatkan langkah-langkah yang tidak akan terlihat oleh orang ahli atau bidang terkait. Jadi karya ini harus benar-benar bukan karya yang hanya dasar saja yang dapat dimengerti oleh orang umum. Jadi benar-benar karya yang ditunjukkan untuk melibatkan inovasi yang tidak jelas, atau maksudnya inovasi yang tidak jelas itu inovasi yang belum pernah ada dan abstrak itu jatuhnya, dan tidak langsung terlihat bagi seseorang yang berpengalaman dalam bidang tertentu. Lalu yang ketiga ada industrial applicability atau kemampuan digunakan secara industri. Nah, karya tersebut harus dapat diterapkan atau digunakan secara praktis dalam industri atau kehidupan sehari-hari.
Jadi ide atau konsep teoritis tanpa kemampuan aplikasi praktis mungkin tidak memenuhi syarat. Lalu yang keempat, ada karya tidak dilindungi oleh paten sebelumnya. Jadi karya tersebut tidak boleh identik sama sekali atau sama dengan penemuan yang telah dipatenkan sebelumnya. Ini untuk menekankan pentingnya kebaruan dalam penciptaan karya yang ini dipatenkan. Lalu yang keenam itu ada kejelasan deskripsi atau disclosure, yaitu untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan harus memberikan deskripsi yang jelas dan juga lengkap tentang karya yang diajukan untuk paten. Jadi deskripsi ini harus memungkinkan orang yang berpengetahuan di bidang tersebut untuk mereplikasi atau menerapkan karya tersebut. Jadi karya ini diajukan untuk bisa dipakai oleh orang-orang umum. Lalu bermanfaat lah gitu. Lalu ada yang ketujuh ada filing deadline. Nah, filing deadline ini merupakan pemohon harus mengajukan permohonan paten dalam batas waktu tertentu. Ini setelah penemuan pertama kali harus diungkapkan atau digunakan. Jadi batas waktu ini dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum negara masing-masing. Lalu yang kedelapan ada pembelian diri. Nah, atau enablement, yaitu deskripsi yang diberikan dalam permohonan paten harus memberikan petunjuk yang cukup bagi orang yang terampil di bidang tersebut. Untuk apa? Untuk menggunakan atau menerapkan penemuan tersebut tanpa harus melakukan eksperimen tambahan. Seperti itu. Jadi, enablement ini dapat disimpulkan ketika hak paten sudah dipatenkan harus bisa digunakan dengan lancar tanpa harus ada tambahan-tambahan lebih lanjut. Jadi benar-benar harus divalidasi apakah hak ini benar-benar berjalan atau bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu. Nah, mungkin itu saja dari langkah-langkah atau syarat-syarat apa saja yang sudah dijelaskan di awal. Apakah teman-teman ingin mendaftarkan hak ciptanya, bisa langsung didaftarkan website resmi yang sudah ditunjukkan tadi di http://www yang sudah dijelaskan tadi, seperti itu. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Apabila ada kekurangan kata dan juga kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan juga jangan lupa like, subscribe, and comment, dan juga share ke teman-teman tentang informasi Haki ini. Nah, ini tuh sangat berguna loh buat mahasiswa mungkin ya. Untuk mahasiswa semester terakhir untuk skripsinya. Nah, skripsi itu kan pasti di dalamnya ada inovasi-inovasi yang teman-teman masukkan dengan inovasi yang baru seperti itu. Nah, skripsi tersebut bisa didaftarkan ke Haki seperti itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini, cukup di situ. Jangan lupa komen apalagi video yang ingin kita buat atau saya buat untuk teman-teman berguna untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.